Halo sahabat Maulana Channel Tutorial dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki AC Samsung dengan kerusakan, error, kadang hidup kadang mati, dan kalaupun dia udah hidup dia suka mati sendiri. Terus kalau connect ke outdoor nggak lama terus mati lagi outdoornya. Nah itu pun uh, hidupnya susah. Oke, langsung aja kita cek ya kerusakannya ada di mana. Oke, keterangan user ya seperti tadi sahabat. Nah ini di sini kita tes ya biar lebih akurat seperti apa sih kerusakannya, biar enak gitu kan. Sebelum kita mengeksekusi kita harus tahu dulu kerusakannya tuh seperti apa. Jadi nanti kan kita bisa mengira-ngira kerusakan seperti ini, oh rusaknya di bagian ini kan gitu. Oke, ini kita tes pakai bohlam. Ini pengganti outdoornya. Kalau dia nyala berarti dia connect, kalau dia nggak nyala berarti dia nggak connect. Oke, kita hidupin. Tuh. Oh. Tuh, mati ya. Tadi sempat nyala noh. Tuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu sahabat kerusakannya. Jadi hubungan antara soket dan PCB yang warna hijau itu kontrolnya itu bermasalah. Jadi langkah yang harus kita kerjakan adalah memperbaiki soket tersebut. Oke, langsung aja ya kita perbaiki soketnya. Sahabat simak videonya ya. Sebelumnya kita tes dulu tegangannya. Kita ukur dulu ya tegangannya. Ring kita atur di 250 volt. Kita pastikan tegangan AC masuk. Tuh ya, tegangannya ada di modul. Tapi AC tetap nggak mau hidup. Bisa sahabat lihat itu udah berkarat semua tuh bawah modulnya tuh di IC-nya maupun di komponen yang lain. Karena mungkin usia AC-nya yang udah tua, jadi saking lamanya sampai begitu berkarat. Nanti kita coba bersihkan juga. Sebelumnya kita perbaiki soketnya dulu. Itu saya jumper karena saya pasang sensor half-nya sahabat, karena motor fan-nya nggak dibawa sama user, jadi saya pakai motor fan. Karena untuk Samsung kalau ngetes nggak pakai motor fan itu nggak bisa, dia nanti akan error gitu. Jadi harus terpasang motor fan-nya ya kalau untuk modul Samsung. Tuh kedip-kedip lampunya. Jadi ada yang disconnect ya sahabat. Nanti kita bersihkan lah semuanya itu supaya kelihatan rapi lah.
Kita lanjut ukur tegangan DC nya ya sahabat. Normal tidak sebelum kita memperbaiki soketnya. Nanti udah kita perbaikin ternyata tegangannya nggak normal, jadi kita ukur dulu tegangan 12 volt dan 5 voltnya untuk mikrokontrolnya 5 volt dan 12 voltnya untuk relay sama untuk penggerak motor fan nya. Tuh udah terukur 12 volt ya. volt ada, 5 volt 5 voltnya ada tuh. 5 voltnya ada ya tuh sobat. Ringnya saya pindah ke 5 tadi, ke 10. Uh, 5 voltnya ada untuk supply Micom tadi tuh. Kita cari jalur 12 voltnya ke mana arahnya. Tuh arahnya ke relay dan ke pin soket. Tuh 12 voltnya. Tuh 12 volt ya sahabat. Karena jarumnya mentok saya kasih ring 10. Oke, kita sekarang perbaiki soketnya ya. Sebelumnya kita tes dulu di PCB nya apakah sampai tegangannya. Tuh 12 voltnya. Nah 5 voltnya ngedrop ya, padahal di situ tadi ada. Jadi konekan untuk modul itu soketnya itu bermasalah. Jadi dia kalau kepegang tangan suka mati, kalau kena senggol mati dia tuh. Tuh saya geter-geterin tuh, jadi soketnya tuh yang bermasalah tuh. Saya gerak-gerakin jarumnya bergerak-bergerak karena hubungan koneknya tuh nggak akurat. Kita kasih timah secukupnya di pinnya itu dan kita gosok supaya karatnya hilang. Pelan-pelan ya gosoknya sahabat, supaya nggak ini apa namanya, jalurnya nggak terangkat. Kalau udah kita gosok kayak gitu, langsung kita cabut dan kita ganti dengan timah yang baru. Kita cabut, kita buang timah tadi yang udah kotor. Kalau udah kita buang, kita ganti timah yang baru ya. Nah sekarang kita ganti timah yang baru. Hati-hati ya sahabat nyoldernya, jangan sampai jalurnya konslet antara jalur satu dan yang lain, jangan sampai nyambung. Karena kalau nyambung nanti bisa konslet, bisa rusak modulnya. Kalau udah kita solderin, kita bersihin dulu sebelum kita cuci pakai thinner. Kita mau ngetes nanti proses pembersihan pakai thinner kalau udah kita bersihin semua ya sahabat. Prosesnya ini agak lama sahabat. Mudah-mudahan sahabat masih menonton.
Kalau kelamaan, menurut sobat kelamaan bisa di skip, cari yang inti-intinya saja. Tapi langkah baiknya kalau diikutin dari awal aja. Sekarang kita perbaiki soketnya ya. Yang udah longgar kita perbaikin. Tuh bisa sahabat lihat ada kancingannya tuh. Kita copot ya, supaya kita bisa mencabut pin soketnya satu persatu. Oke, saya taruh di sini supaya nggak hilang nanti. Nah, kalau udah seperti itu kan tinggal nyabutin satu-satu tuh. Dilihat ya sahabat, di pin itu ada apa namanya, ada karatnya apa enggak. Kalau ada karatnya dibersihin. Itu berkarat, jadi saya bersihkan. Supaya nanti koneknya nggak terganggu dengan karet. Habis itu kita jepit lagi, pelan-pelan jepitnya, jangan sampai rusak. Kalau udah, kita pasang kembali. Kita lakukan tuh satu persatu ya sahabat, supaya apa, supaya nggak ketukar nanti jalurnya. Walaupun sebenarnya kabelnya udah urutan itu. Kita tekan, langsung kita tarik. Nah, itu yang nomor 2. Nah, itu ada karatnya lagi, saya bersihin. Habis itu kita jepit lagi. Kita masukin. Ganti sebelahnya. Itu dibersihin. Jepit lagi. Itu cara untuk memperbaiki soket ya sahabat. Cara ini saya dapatkan bukan dari mana-mana, hanya dari pengalaman saya pribadi aja. Ini cara saya. Mungkin sahabat punya cara yang lebih bagus, bisa dimasukkan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan boleh diajukan, nanti bisa saya jawab. Karena sepertinya nggak kotor, langsung kita ini aja, langsung kita jepit, kita masukin kembali, kita ganti ke pin sebelahnya. Kita lakukan satu persatu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat masih menonton. Ini AC ini umurnya mungkin udah 15-an tahun ya. Udah jadul bener model ini mah. Jadi wajar soketnya nyampe berkarat, nyampe rusak, karena sering perawatan rutin dan di tempat yang lembab, tentunya dingin, jadi berkarat. Itu udah pasti. Apalagi usia AC nya udah lama.
Oke, proses perbaikan soketnya itu udah selesai. Tinggal kita bersihkan yang ada di situ, yang ada di PCB-nya. Itu masih ada yang nempel, kita pisahkan dulu. Atas bawah jangan sampai nempel ya sahabat, karena atas bawah ini ada jalurnya. Tinggal kita bersihin yang itu tuh, yang di situ jarumnya yang untuk masuk ke lubang soket tadi, kita bersihkan. Kan ada yang udah kuning-kuning tuh, kita bersihkan dan kita luruskan lagi. Nah, kalau udah seperti itu tinggal kita pasang soketnya ya. Sorry lupa, kancingannya belum dipasang. Jadi kita pasang kancingannya seperti semula. Kalau udah pas tinggal kita tekan aja ya. Nah, dirasa udah masuk, kita tes AC-nya. Oke, kita colok. Tuh, nyala kan? Sekarang kita sentuh-sentuh ini, kita ketok kayak gini, nggak bakalan ini karena penyakitnya udah ketemu nih kan. Tadi baru dipegang aja udah ini kan sahabat, udah kelihatan baru dipegang aja. Tadi kan dipegang kayak gini kan, modulnya mati hidup. Kalau sekarang kan udah nggak lagi. Karena apa? Karena penghubung antara modul satu ini dengan modul yang satu ini, program sama regulatornya ini, bagian regulator itu aman, udah nggak ada yang disconnect, udah connect semua. Oke, lanjut kita bersihkan jalurnya ya dari karat itu, supaya hasil servis kita lebih maksimal dan bisa awet. Karena walaupun sudah hidup, ketika karatnya nggak dibuang nanti takutnya ada problem kan. Daripada dikomplain, mending kita babat sekalian aja. Harus telaten ya sahabat, satu persatu kaki komponennya kita kasih timah dan agak kita gosok supaya bersih. Oh ya, tadi saya kasih fluk itu sahabat ya, supaya mempermudah kita untuk nyolder kembali biar nggak lengket.
Yang penting hati-hati sahabat, pekerjaan ini nggak susah kok, soalnya masih kelihatan. Cuman kita harus hati-hati supaya jalur satu dan jalur lainnya nggak rusak. Dan waktu penyolderannya kita lihat betul-betul supaya timah kita nggak nempel ke tempat yang lain, harus tepat sasaran. Kalau di kaki IC hati-hati ya sahabat, soalnya jarak kaki satu dan yang lainnya tuh terlalu dempet, jadi kita perhatikan supaya nggak terjadi konslet, timah kita nggak tempel dengan yang lain, karena kalau sampai nempel nanti ujung-ujungnya modulnya bisa rusak atau nggak hidup. Apalagi kalau tegangan min dan plusnya sampai nyatu, bisa merusak regulatornya. Oke, proses solder ulang atau membersihin karatnya udah selesai, udah mau selesai. Nah, habis ini kita bersihin pakai thinner ya, supaya bersih. Itu kan udah kelihatan, nggak kayak tadi. Kalau tadi kan hitam semua, sekarang kan udah kelihatan timah putih-putih tuh. Nah, kita bersihkan pakai thinner ya. Supaya PCB nya bersih. Kalau bersih kan lihatnya enak sahabat. Oke, tinggal kita lap pakai tisu biar agak kering dikit. Sebenarnya nggak kita lap juga nggak apa-apa, tapi biar kelihatan lebih bersih kita lap aja lah. Karena katanya kebersihan sebagian dari iman. Ini udah bersih. Tuh ya, udah bersih. Udah lumayan lah sahabat daripada tadi sebelum kita solder ulang, sebelum kita bersihkan. Kita tinggal tes ya sahabat. Terima kasih untuk sahabat Maulana yang masih setia menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen ya. Kalau bisa di share. Tuh, udah ngeflash lampunya. Sepertinya udah normal. Nah, kita tunggu. Tuh udah aman, nggak mati-mati.
Oke, yang ngonek ya, mantap. Kita udah berhasil sahabat. Coba kita ini tuh. Oh, ternyata masih mati sahabat. Berarti ini ada yang bermasalah. Nah, masalahnya itu antara relay dan modul kontrolnya itu nggak connect ya sahabat. Nah, ini udah nyala kan, karena udah saya perbaiki, udah saya jumper pin ground untuk supply relay. Saya jumper langsung di kaki drivernya. Karena apa? Relay udah mendapat tegangan positif. Nah, dia tinggal mendapatkan tegangan negatif untuk connect ke outdoornya, untuk gerakin relaynya. Tuh di pin soket nomor 6 saya jumper ke kaki driver ke kaki nomor 14 ya. Bisa sahabat lihat dan bisa sahabat urutkan jalurnya. Nanti baru di jumper. Kalau sekarang udah nggak mati-mati lagi. Oke, terima kasih sudah mau menonton video saya sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.